Selanjutnya, dokumen transaksi nomor 7. Dokumen transaksi nomor 7 itu transaksi apa? Nah, di sini itu ada UD Buana, berarti kita yang buat kan? Terus di sini ada NK. Nah, ini sebenarnya kurang ya. Nggak ada judul, harusnya di sini itu nota kredit. Ini adalah transaksi untuk retur ya. Ini untuk retur penjualan. Oke, kita kan pada tanggal 6 Desember, sebentar ya, tanggal 6 Desember kita jualan ke Digital Alex nih, kita cek ya. Ini, tanggal 6 itu kita jualan 9 dan 7 unit, kemudian tanggal 7 kita retur. Nah, ini bukti transaksinya. Seperti itu. Kalau retur gimana caranya? Nah, retur itu sama kayak penjualan. Masuknya di sales, kemudian enter sales. Nanti cuman ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan. Kita pilih dulu. Berarti ini Digital Alex, kemudian invoice-nya itu diisi nomor bukti apa ini? Bukti nota kreditnya. Kemudian tanggalnya tadi ke tanggal 7. Kemudian customer value-nya kok dikosongi aja apa-apa. Nah, ini. Kalau misalkan retur jangan lupa di minus. Retur itu harus di minus kuantitasnya. Entah itu retur pembelian atau retur penjualan harus di minus. Berarti ini min 2 untuk HPP Pavilion. Nah, kemudian berapa ini? 18 juta. Terus apa lagi yang diretur? Del 1, berarti min 1. Berapa harganya? 14 juta. Ini ya, kita cek dulu jurnalnya. Oke, sales di debit, account receivable di kredit, berarti piutang kita terhadap customer yang bersangkutan itu berkurang karena dia ngeretur kan. Terus kemudian ada merchandise inventory di debit, kemudian pada cost of goods sold atau HPP itu di kredit. Salah apa benar ini? Salah ya, karena ini masih sales. Kalau retur penjualan, yang harus kalian lakukan adalah mengganti ininya di sini. Itu kan ada panah. Nah, ini diganti apa? Salesnya ini diganti ke sales retur. Itu untuk yang retur penjualannya. Retur penjualan. Kalau misalkan retur pembelian, enggak usah. Jadi, karena ini kita menginput retur penjualan, berarti I sell this itemnya dari sales itu kalian ganti ke sales retur. Kemudian yang ini juga harus diganti ke sales retur. Oke, di oke. Kita cek lagi jurnalnya. Nah, sudah ganti. Kalau misalkan kalian tidak ganti di sini, nanti jadinya salah. Tetap ke sales tadi kan? Itu. Ini setelah melakukan ini sudah dilengkapi, sudah benar, yakin. Selanjutnya adalah di record kalian record, kemudian setelah itu ngapain? Setelah itu masih ada langkah tambahan, ini nggak boleh lupa langkah tambahannya. Selanjutnya harus di register. Kalian munculkan dulu apa namanya transaksinya. Ini terserah, ini itu untuk memunculkan transaksi aja. Pokoknya kalian ini muncul transaksinya. Kemudian kalian bisa pindah ke return and credit. Nah, ini kalian lihat dulu. Kalau misalkan retur penjualannya itu adalah retur penjualan kredit, berarti nanti di sini kan ada dua, pay refund dan apply to sale. Pay refund itu adalah pay, membayar ya, membayar apa? Mengembalikan, intinya itu mengembalikan uang. Karena kalau misalkan penjualan tunai itu kan kita sudah terima uangnya. Kalau misalkan ada retur, berarti kita kan harus mengembalikan uangnya. Beda kalau misalkan
penjualan kredit. Kalau penjualan kredit berarti nanti posisinya di apply to sale. Nanti itu efeknya adalah mengurangi piutang kita. Karena untuk transaksi ini tanggal 6 itu transaksinya kredit, berarti di ini ya kredit ya. Ini kredit berarti di tanggal 7 pada waktu kita ingin meregister masuknya di apply to sale. Kemudian kalian lengkapi ID-nya sama kayak tadi. Tanggalnya harus disesuaikan. 7/12/2018. Ini yang nggak boleh salah, harus diperhatikan. Kita kan meretur untuk transaksi tanggal 6. Tanggal 6. Jadi yang di amount apply di sini itu harus yang tanggal 6. Jangan meng-amount apply-kan di sini. Contoh, yang salah ini ya, yang salah. Kamu nge-amount apply di sini, ini di sini di tab atau biasanya kalian tab dulu. Jadi akhirnya di sini itu ada isinya amount apply, terus di sini kalian gini kan. Kalau seperti ini berarti nanti yang transaksi atas itu tuh sudah habis kalian kurangkan. Padahal kita hanya meretur yang tanggal 6. Makanya yang benar adalah yang di amount apply itu juga yang cuman yang bawah. Yang transaksi yang bersangkutan yang tanggal 6. Kalau misalkan kalian salah, nanti misalkan ada transaksi pelunasan ini yang tanggal 29, itu saldo kalian sudah tidak ada. Biasanya kalian pasti nyari, loh bu kok tidak ada saldo saya yang mau saya lunasi. Nah itu karena sudah kalian register di sini. Padahal yang diretur itu adalah yang bawahnya, gitu ya. Jadi yang di amount apply adalah yang faktur diretur. Berhubung yang diretur tanggal 6, berarti ya yang kalian amount apply-kan yang di sini itu yang tanggal 6, gitu ya. Kemudian kalau sudah di tab aja, nah nanti jurnalnya memang seperti ini, account receivable. Kalau sudah, silahkan di record. Sudah selesai? Belum. Ada yang harus kalian lakukan, tidak boleh lupa. Kalau yang tadi kan kita sudah mengganti iSale-nya dari sales ke sales retur. Berarti itu harus dikembalikan. Kalau misalkan tidak kalian kembalikan, nanti pada waktu ada penjualan lagi, transaksi penjualan lagi, itu kalian nanti jurnalnya nggak ke sales, tapi sales retur. Oleh karena itu, inventory-nya harus dikembalikan. Masuk inventory item list, kemudian pilih yang itemnya. Nah ini kan sales retur, harus dikembalikan ke sales dulu sebelum kalian lanjut transaksi. Oke, kalau misalkan itu sudah dilakukan, sudah selesai, kalian bisa lanjut transaksi berikutnya.